Mbak. Hai guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat semua yang suka mengulik-ngulik usaha peternakan kambing, bahwa biaya paling menentukan dalam suatu usaha peternakan adalah pakan, ya. Sehingga efisiensi pakan menjadi mutlak untuk menjadi perhatian kita semua. Nah, manajemen pemberian pakan yang baik menjadi prioritas yang harus dilakukan agar produktivitas bisa optimal dan keuntungan pun dapat diraih. Produktivitas ternak yang rendah acap kali terjadi kalau kebutuhan nutrisi ternak tidak tercukupi dengan baik, misalnya dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Keunggulan ternak kambing adalah mudah dalam pemeliharaan, terutama kambing kacang. Kemudian pemberian pakannya juga mudah dan penanganannya juga mudah. Kelebihan lainnya, kambing memiliki anak lebih dari satu dalam setiap kelahiran, sehingga dalam 2 tahun bisa beranak 3 kali. Masa kebuntingan rata-rata 5 bulan, sehingga usaha peternakan kambing bisa disebut menguntungkan jika conception rate-nya 95% dan kematian di bawah 10%. Makanan kambing adalah jenis pakan yang cocok diberikan pada kambing, merupakan daftar makanan yang aman, yang memiliki kandungan gizi yang melimpah, sehingga menunjang pertumbuhan kambing. Sebagai herbivora, otomatis kambing hanya mau makan makanan yang berbasis tumbuhan seperti rerumputan dan dedaunan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kambing doyan makan buah-buahan. Konsumsi pakan ternak dan kebutuhan nutrisinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berat badan, status fisiologis, tingkat produksi, dan kesehatan ternak. Faktor lingkungan, keadaan kandang, serta kondisi pakan dan metode pemberian pakannya juga sangat menentukan. Bahan pakan untuk ternak kambing biasanya terdiri dari hijauan, konsentrat, pakan suplemen, dan pakan tambahan. Di antaranya adalah pakan hijauan. Hijauan pakan dapat berupa rumput segar seperti yang kita lakukan hari ini. Bisa juga rumput yang telah diberikan perlakuan atau pengolahan lebih lanjut, misalnya diolah menjadi silase. Kemudian peneliti dari Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia, Sri Suhartini, menyebutkan beberapa rumput yang bisa digunakan sebagai hijauan pakan, misalnya Rhodes, ya kan, rumput Guinea, rumput Australia, rumput gajah, rumput raja, rumput Sudan, dan rumput lapang. Jenis tanaman legum bisa juga ditambahkan seperti kaliandra, gamal, dan lamtoro. Kemudian ada juga yang disebut dengan pakan konsentrat. Adapun untuk pakan konsentrat bagi ruminansia seperti kambing, antara lain bisa berasal dari biji-bijian dan limbahnya seperti jagung, gandum, sorghum, gaplek, padi, dan dedak. Limbah agroindustri juga bisa menjadi sumber bahan pakan konsentrat seperti bungkil kedelai, bungkil kacang, bungkil sawit, bungkil kelapa, whey, tepung ikan, kemudian tulang-tulang, juga limbah industri minyak sawit, molasses, dan lain-lain. Tetapi kita perlu mempelajarinya lebih jauh. Konsentrat untuk kambing pada umumnya memiliki kandungan serat kasar kurang dari 18%, dan pastikan bahwa semua bahan tadi mudah dicerna oleh kambing agar tidak terganggu sistem pencernaannya.
Kemudian yang ketiga, kita juga mengenal pakan suplemen. Untuk pakan suplemen dibutuhkan sedikit saja karena merupakan sumber mikronutrien seperti mineral, vitamin, dan asam amino. Pakan suplemen diberikan dalam bentuk premix misalnya. Kemudian yang terakhir adalah pakan tambahan. Pakan tambahan merupakan pakan aditif yang berupa bahan alami maupun buatan, misalnya probiotik, enzim, anti jamur, atau antibiotik yang sifatnya menambahkan nutrisi pada makanan pokok yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, di dalam penyusunan pakannya, kambing dapat disusun menjadi 2 ransum, yaitu ransum untuk penggemukan dan untuk pertumbuhan. Zat nutrisi pada pakan yakni terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Harus senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi kambing, terutama dalam proses metabolisme seperti lancarnya peredaran darah, denyut jantung, dan lain-lain. Nah, sebagai bahan patokan dalam penyusunan ransum untuk kebutuhan hidup pokok kambing, maka konsumsi bahan kering adalah 1,5 sampai 2% dari berat badan. Adapun kandungan zat nutrisi adalah total digestible nutrient 55%, protein kasar 9,5%, kalsium 0,20%, fosfor 0,18%, dan vitamin A 2350 IU per ekor per hari, dan vitamin E 15 IU per ekor per hari. Jumlah-jumlah yang saya sebutkan tadi itu dalam kondisi paling minimal. Nah, berbeda lagi untuk kambing yang sedang hamil. Karena mereka butuh tambahan nutrisi yang dapat diberikan pakan yang terdiri dari legum dan campuran legum dengan jerami atau silaso tadi. Agar anaknya lahir cukup kuat, maka diberikan kurang lebih 0,25 kg biji-bijian tiap ekor per hari. Ini untuk anaknya. Dan pada 30 sampai 45 hari menjelang kelahiran, pemberian biji-bijian dapat ditingkatkan menjadi 0,5 kg hingga setelah kelahiran. Hal itu perlu dilakukan untuk memberi nutrisi yang cukup sehingga proses menyusui induk kambing tadi dapat lebih optimal. Nah, pada saat kelahiran, letakkan kambing dan domba atau ruminansia tadi dalam kandang yang khusus. Pakan sumber hijauan diberikan secara bebas, terutama hijauan berkualitas baik dan yang mudah dicerna. Adapun untuk biji-bijian sebaiknya agak dikurangi setelah berumur 5-7 hari setelah sang induk melahirkan. Baru induk diberi ransum tinggi energi yang sesuai untuk induk menyusui. Karena kebutuhan yang saya sebutkan tadi antara kehamilan dengan ketika induk menyusui itu berbeda. Meskipun kambing dianggap sebagai daging hewan yang kebutuhannya situasional, terutama pada momen-momen Idul Adha, namun sebenarnya kambing bisa juga dipasarkan pada hari-hari biasa, seperti untuk kebutuhan sate kambing muda dan lain-lain. Kita sudah saya sebutkan kemarin, baru saja melepas bandot ya untuk kebutuhan akikah. Banyak permintaannya untuk memenuhi kebutuhan pasar-pasar kuliner lah ya, seperti sate, gulai, dan lain-lain. Itu guys, beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini supaya channel ini tetap berkembang. Silahkan untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di konten ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.